Ya fokus sama anak-anak lah, sekarang udah otak aku udah buat anak-anak, kerja juga, itulah intinya sekarang sih otak aku udah itu, nggak ada yang lain lagi. Aldila Jelita ingin cerai sebelum Lebaran, bawa 2 saksi ke pengadilan. Sidang cerai lanjutan Indra Bekti dan Aldila Jelita digelar pada hari ini, Senin, tanggal 3 April tahun 2023. Dalam sidang ini, pihak Aldila menghadirkan saksi serta memberikan berkas-berkas untuk pembuktian. Adapun saksi yang dihadirkan adalah 2 kerabat baik yang telah mengenal Bekti dan Aldila, yaitu Nana dan Riri. Dalam persidangan tersebut, baik Nana dan Riri pun mengungkapkan kesaksiannya mengenai perselisihan yang kerap terjadi antara Bekti dan Aldila. Sedangkan bukti-bukti yang diberikan antara lain buku nikah, akta kelahiran, hingga surat kesepakatan cerai. Dari pihak Indra Bekti sendiri pun tidak akan menghadirkan saksi karena telah sepakat menyerahkan perkara ini kepada pihak Aldila Jelita. Sementara itu, Aldila Jelita mengaku sudah mantap bercerai dengan Indra Bekti. Bahkan, ia berharap proses perceraian dengan sang suami bisa cepat selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk saat ini ya udah, mantap cerai, memang. Ya udah pengen cerai dan pengen ini cepet selesai gitu. Udah lelah banget, imbuh Aldila. Sidang cerai selanjutnya pun akan digelar pada tanggal 10 April tahun 2023 mendatang dengan agenda kesimpulan. Jika prosesnya berjalan dengan lancar, Majelis Hakim akan memberikan putusan dalam sidang yang digelar pada tanggal 17 April tahun 2023. Sebagai informasi, Indra Bekti menikah dengan Aldila Jelita pada tanggal 10 Oktober tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 anak perempuan. Pada tanggal 27 Februari tahun 2023, Aldila Jelita resmi menggugat cerai Indra Bekti di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adila bentar dong. Ya, dipanggil nomornya. Bentar cepet dong. Ya Allah mau jalan. Nomor antrian 8 dengan nomor perkara 459 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Ya, nggak ada kursi dong. Iya. Halo. Tuh hijau hijau. Berapa dia nyampe? Kanannya. Nomor antrian C3 dengan nomor perkara 4743 PDTG 2022. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara 877 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Pemanggilan saksinya Bang Kulit. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara 877 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Nomor antrian C4 dengan nomor perkara 877 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Bila kata tanggal 10 nggak jadi. Nggak jadi, cepet alhamdulillah. Jadi dipercepat ya. Iya. Ini siapa nih namanya saksinya? Nomor antrian
Bun, Sini, Bun, boleh, aduh Bun. senang banget nih, ceria banget nih Bun. Oh, Bun, sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Jadi kami menyampaikan hari ini itu adalah lanjutan sidang dari acara sebelumnya. Seperti teman-teman tahu kan, memang acaranya tadinya tanggal 10 April. Cuma tadi hari Jumat kami dihubungi sama pengadilan, acaranya dimajukan jadi hari ini untuk acara pembuktian. Nah, jadi hari ini kami sudah mengajukan bukti, baik bukti tertulis dan juga saksi. Saksinya di sini hadir, ada Mbak Nana dan Mbak Dewi. Nah, jadi tadi pada intinya adalah para pihak ini saksi menjelaskan tentang perselisihan yang kami mohon maaf tidak bisa sampaikan, tapi intinya tadi berjalan dengan lancar. Saksi juga sudah menjelaskan alasan-alasannya, majelis hakim juga sudah memahami, dan untuk selanjutnya nanti tanggal 10 itu adalah acara kesimpulan, kita submit secara online. Kemudian tanggal 17 April itu nanti musyawarah majelis ini. Jadi putusannya itu nanti insya Allah tanggal 17 April kalau lancar. Kalau saksi ini sebagai apa, Mas? Teman dekat Ya, atau saksi ini saksi dua-duanya teman dekat. Ada yang memang udah kenal dari dulu sebelum Bukti menikah dengan Dila. Ada juga yang memang kenal sahabat dekatnya itu dari SMP dan juga kenal dari 2017. Jadi kedua-duanya ini tahu persis apa perselisihan rumah tangga ini. Tadi mau bukti tertulis apa ya? Kalau bukti standar aja, jadi tadi kami ajukan bukti nikah, ada kartu keluarga, ada akta kelahiran, dan juga surat kesepakatan. Surat kesepakatan cerai. Kalau sebagai saksi, bagaimana? Apa sih? Oh iya, kalau di persaksian tadi di depan majelis hakim, aku menyatakan bahwa memang aku sudah mengenal Indra Bekti lebih dulu karena di dunia pekerjaan kalian, dan aku mengenal jelas ketika dia diperkenalkan oleh Bekti untuk menjadi calon istrinya. Jadi waktu jadi kita udah berteman untuk beradaptasi, dan dia banyak cerita lah sama aku gitu, bagaimana perasaan dia, persiapan dia menjelang pernikahan dengan Indra Bekti gitu. Tapi dalam prosesnya kita memaklumi karena dia adalah wanita soleha yang sudah punya standar gitu dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam kedepannya rumah tangganya harus seperti apa. Nah, ketika menjalannya ada perbedaan prinsip atau visi, jadi aku tidak menepis kalau dia suatu saat akan bermasalah di dalam perjalanan rumah tangganya gitu, dan itu memang terjadi sampai berapa kali gitu. Dan aku adalah saksi yang selalu melihat pertengkaran kecil atau yang mungkin perbedaan pendapat yang kadang aku bisa lerai atau kadang aku serahkan kepada mereka semua gitu. Tapi alhamdulillah ya aku cuma bisa menyatakan apa yang aku lihat selama ini dan apa yang aku rasakan dari Dila, dan aku mewakili perasaan seorang istri yang mungkin mengerti bahwa Dila maunya seperti ini sebagai seorang istri dan suami itu harus seperti ini. Tapi ketika menjalani tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, ya kita juga harus maklumi. Itu di sini adalah kecelakaan yang sering terjadi ya. Ya memang ada. Ya alasannya itu. Untuk Fadila sendiri apa bukan benar-benar sepakat untuk bercerai atau gimana kan? Untuk saat ini ya udah memang ya udah dia bercerai dan ini selesai dulu aja dan gitu, udah lelah banget. Dengan adanya dua saksi ini seperti apa pun bisa dibilang saksi bahwa sendiri terjadi perceraian gitu, itu benar terjadi. Ya iya memang itu yang terjadi, makanya kan aku bawa memang yang mengenal aku sama Mas Bekti ya mereka berdua gitu, jadi ya memang itu yang lagi terjadi. Ya, jadi saksi ini dua-duanya kenal sama Bekti juga. Jadi di sini bukan hanya bisa menjelaskan soal Dila, tapi juga menjelaskan soal Bekti. Bagaimana kemudian sisinya Bekti terkait masalah-masalah yang sudah disampaikan. Tadi kan ditanya, memang sudah pernah nggak sih ada langkah-langkah merujuk? Oh sudah sekali. Bekti juga sebagai suami sudah berupaya untuk merujuk dengan caranya dia, dengan memberikan hadiah, dengan memberikan bunga gitu kan. Tapi memang kemudian langkahnya atau keputusan tetap bercerai ya itulah sampai akhirnya diajukan gugatan ini. Jadi saksi ini adalah mewakili kedua-duanya sebenarnya. Yang sudah beberapa kali tidak datang Mas Bekti seperti apa nih Bun? Dari awal memang kesepakatannya memang Mas Bekti menyerahkan semuanya dari kita semuanya gitu, jadi mengikuti aja prosedurnya. Tapi Mbak Dila masih berhubungan nggak Mas? Ya iyalah, masih baru kemarin juga ketemu buat ngajakin anak-anak ketemu Mas Bekti, masih kita komunikasi, kita berharap
walaupun udah nggak bersama lagi ya masih baik lah gitu, karena kan bapak anak-anak, jadi kita harus tahu gimana kondisinya gitu. Bang, artinya sidang kalau selanjutnya kapan nih Bang? Iya. Terus apa agendanya apa nanti? Oke. Sidang selanjutnya itu tanggal 10 April, agendanya itu kesimpulan. Kemudian dilanjutkan tanggal 17 April, agendanya putusan. Bang, Musyawarah majelis. artinya kalau misalnya dua saksi ini sudah mewakilkan Kak Bekti juga, Kak Bekti nggak akan mengajukan saksi lagi? Ya, nantinya? tadi ditanyakan apakah dari pihak tergugat, dari Indra Bekti mengajukan demikian, jawabannya tidak. Jadi dia sudah mengikuti saja langkah yang diajukan oleh tergugat. Berarti tanggal 10 itu adalah kesimpulannya? Ya, tanggal 10 kesimpulan dari semua rangkaian acara agenda persidangan kita jalankan. Kemudian nanti musyawarah majelisnya tanggal 17. Oke. Kabila kondisi kesehatan Indra Bekti sendiri gimana? Alhamdulillah kemarin udah baik banget, muka dia udah aku nggak lihat kayak orang sakit, malah jadi kayak Mas apa Umi juga kemarin nemenin, udah seger banget, ya bagus banget gitu ya. Kita kan udah bareng juga, ada berapa kali ya kita udah bareng buat syuting juga gitu. Tinggal matanya sekarang memang nanti di tanggal 10 11 gitu dia mau operasi. Kemarin kan udah bukber bareng ya Kak. Jadi bawa kolak nggak Kak akhirnya? Nggak sempet karena sebelumnya apa ya, nggak tahu deh, ada kerjaan juga gitu pagi-paginya, jadi nggak sempet deh. Selangkah langsung menuju bisa bilang kesimpulan dan status baru gitu. Mungkin masih ada kegalauan kan dari bentuknya? Galau untuk saat ini, nggak ada kegalauan sama sekali. Makin kesini ya udah diikutin petunjuk Tuhan aja. Semoga kedepannya aku sama Mas Bekti lebih baik lagi gitu. Keadilan dia bakal fokus apa sih Bun kalau udah Ya fokus sama anak-anak lah, sekarang udah otak aku udah buat anak-anak, kerja juga, itulah intinya sekarang sih otak aku udah itu, nggak ada yang lain lagi. Anak-anak udah suka nanyain juga nggak ke nanyain bapaknya? Ya iyalah udah setiap hari gitu, udah kita video callan, baru aku juga ketemu minggu kemarin gitu. Jadi nggak banyak yang berubah lah ya. Nggak ada sama sekali, cuma tidak melihat nggak satu rumah aja gitu. Keadilan mungkin nanti seminggu sekali ada jadwal Kak Bekti untuk bareng-bareng sama anak atau gimana? Tergantung anaknya juga, karena anaknya sekarang udah mulai banyak kegiatan minta Sabtu Minggu, dia pengen ada apa sih namanya eskul ya gitu. Nah nanti biasanya sih 2 minggu, Mas Bektinya juga dari kemarin kayaknya ketemunya 2 minggu sekali gitu. Tapi kita nggak ada yang tahu kalau memang insya Allah rezekinya bagus apa gimana kan bisa ketemunya mungkin lebih sering gitu. Atau udah ada wacana liburan Idul Fitri gitu Kak mungkin? Kalau liburan Idul Fitri kan udah masing-masing sekarang gitu. Kali nanti sebelumnya memang bakal anaknya ketemu sama bapaknya gitu, aku nemenin juga gitu. Ntar bakal nemenin Mas Indra untuk operasi mata juga? Nggak tahu juga ya, belum lihat jadwalnya juga. Kalau bisa ya insya Allah untuk pengen nemenin, tapi kalau nggak bisa biasanya mereka video call untuk kasih tahu kabar-kabar gitu, anak-anak juga. Berarti hak asuhnya nanti gimana tuh? Ya anak asuh anak-anak di aku nanti tapi tidak ada yang mengekang bapaknya untuk melihat anaknya, untuk ketemu sama anaknya, cuma anak-anak memang di bawah naungan aku gitu. Gila, ada permintaan nggak sih untuk Indra Bekti setiap bulan harus sekian untuk Ya itu anak-anak? udah disepakati ya Itu Mas. udah disepakati, itu Udah. internalnya Dari awal udah para disepakati, pihak. udah aman semuanya gitu. Tapi Dila udah ada job tawaran ini kayak main sinetron atau apa? Kagak. Nggak minat juga. Belum. Lagi cari manajer kan? Ini manajer saya kok. Belum berarti berminat ya? Belum tahu. Kita lihat rezekinya sekarang. Alhamdulillah sekarang kan aku udah mulai ya ada pekerjaan masuk gitu. Tapi kalau buat di entertainmentnya belum. Di bidang apa? Di bidang apa tuh? Ya dibilang ini juga. Di media ini juga gitu intinya. Ya, alhamdulillah udah banyak tawaran di situ. Habis nantinya gimana Dila? Ya iyalah, nggak mungkin kalau 12 tahun nggak mikirin apa itu, nggak mungkin. Masih terus akan tetap mikirin, ya itu namanya, tapi cuma dalam keadaan yang udah konteksnya berbeda aja gitu. Gila, untuk kesibukan sehari-hari nantinya gimana nih kalau setelah selesai cerai ini, setelah untuk kesibukan sehari-hari nanti gimana nih? Biasa aja sih. Ya dari kemarin udah dijalani, udah sibuk sama nganterin anak-anak, habis itu nanti ada kerjaan kemana dulu gitu, habis itu balik lagi jemput anak-anak, ya udah gitu sih. Udah terbiasa seperti itu dari dulu juga emang. Udah
gitu. Cuma pulang ada suami, sekarang udah nggak ada suami. Gitu. Nunggu berapa tahun lagi menikah lagi nanti? Aduh, belum tahu. Sekarang mau bisik anak aja intinya gitu. Cepet amat kayaknya. Gimana kali nggak nunggu berapa tahun lagi? Nggak tahu. Kita lihat perjalanan Tuhan aja. Gitu. Ya, itu aja. Oke, Terima kasih Semua. Foto dulu dong, foto dulu. Dila sendiri dulu. Sebelum Lebaran, amin. Sebelum Lebaran cepet beres aja gitu. Jadi udah habis ini nggak mikirin hal-hal yang kayak gini lagi gitu aja. Masa sekarang kan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Gimana teman-teman menyikapinya? Sebenarnya sih nggak beda-beda banget. Mas Guti kan kalau hari biasa tuh kalau Bapak puasa tuh emang sibuk, ada kerjaan, alhamdulillah. Terus kan ketemunya juga pas lagi sahur ya. Sekarang tuh berbedanya memang nggak ada wujudnya Mas Bekti gitu. Jadi itu yang berbedanya nggak ada Mas Bekti. Tapi alhamdulillah yang kayak kalian tahu juga Mas Bekti setiap hari sama anak-anaknya minta divideoin. Jadi kita videoin pas buka, pas sahur, nanti dia cerita ngapain aja. Jadi alhamdulillah kalau untuk komunikasi sampai detik ini kita baik-baik aja, nggak ada yang terjadi kok, nggak ada yang marah atau enggak. Cuma memang posisinya memang saat ini memang lebih baik kita berpisah dulu gitu intinya. Seberapa intens sih Kak video call? Oh setiap hari, nanti nih pasti pas kayak buka puasa aku kirimin, nanti pas sahur nanti dia nanyain, sebelum itu juga ayah lagi nggak puasa, jadi dia ngasih tahu aku lagi makan nih, lagi ngapain anak-anak gitu. Ntar pas kasih tahu lagi ngaji lagi apa gitu. Selalu kok intens setiap hari ada apa kita WA-an gitu. Adanya buka puasa bareng gitu nggak sih Kak? Insya Allah minggu ini kalau Mas Bekti nggak ada kerjaan, memang minggu ini mau buka puasa bareng gitu. Itu yang minta video call setiap saat itu. Emang aku yang awalnya ya kan dari awalnya memang ayah kan nggak bisa lihat apa tuh handphone, jadi aku bilang coba deh kalau bisa kan anaknya pengen ngomong kan, kita kayak voice note apalah gitu. Akhirnya sekarang ini dia udah pintar buka voice note, terus dia video call gitu. Nanti kalau ada saatnya anaknya yang nelfon gitu, kayak ayah ngapain lagi gimana keadaannya gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah jadi udah sering juga dia udah bisa baca tuh tulisan grup kita kan Familia gitu-gitu, dia udah bisa baca gitu. Bercanda-bercanda ya udah mulai alhamdulillah gitu. Tadi Mas Indek nggak datang untuk komunikasi. Apa? Mas Indek Iya, hari ini juga ayah ada Mas Bekti ada kerjaan juga ngurusin urusan rumah juga. Jadi kita berbeda urusan, aku kesini, Mas Bekti ngurusin yang lain juga. Katanya juga ada kerjaan sih katanya. Memang kayaknya sengaja untuk belum dihadirkan ya keputusan, maksudnya memang Ya belum memang hadir atau sebenarnya gimana? memang udah keputusan kita berdua aja. Cuman dia mengikuti apa maksudnya keputusannya aku, ini yang terbaik untuk saat ini karena kita udah ngomongin ini dari awal. Ini pengen baik-baik aja semuanya. Jadi ya semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu aja. Amin. Nggak akan ada kalau tidak gitu ya? Enggak kayaknya sih enggak gitu sampai detik ini sih enggak ya. Nggak ada. Jadi Bekti kan juga sudah diwakili oleh kuasanya. Ya. Tadi juga sudah disampaikan karena ini sidangnya online, jadi kan tidak perlu pihaknya hadir. Nah, tapi nanti waktu pembuktian tadi juga ditanya apakah hadir, Bekti juga tidak hadir. Tadi kuasanya sudah menyampaikan seperti itu. Jadi nanti sampai putusan juga dari Bekti tidak akan hadir. Oke. Agenda selanjutnya kapan? Agendanya tanggal 10 April 2023. Itu nanti kami hadir offline ke sini ke pengadilan lagi. Agendanya apa itu? Pembuktian tadi. tertulis dan juga kami mengajukan saksi. Mediasi ini gagal ya? Mediasinya gagal. Dari 2 minggu lalu sudah dinyatakan gagal. Bang, ada kemungkinan first take? Enggak. Jadi kan ini tergugatnya hadir sebenarnya. Dan dia mengikuti. Jadi putusnya bukan putus fast track, jadi putus biasa saja, putus normal. Ya karena kan Mbak Dila sendiri menginginkan sebelum lebaran putus gitu. Ya, kalau tadi kan emang dia sesuai dengan aturan tadi apa? Kalau tadi kita kan ikuti jadwal acara kan dari majelis, kita ikuti saja. Alhamdulillah juga diberi kemudahan karena Ya, itu waktunya singkat-singkat. Nah, tapi untuk pembuktiannya kita diminta hadir lagi tanggal 10. Ya, tanggal 10. Tadi singkatnya agendanya apa? Jadi tadi singkatnya agendanya kita pertama laporan mediasi bahwa mediasinya itu gagal, ya kan? Kemudian tadi seharusnya setelah mediasi pembacaan gugatan, untuk selanjutnya dari pihak tergugat itu mengajukan jawaban. Ya, intinya itu. Gimana? Belum nggak. Tadi jawabannya karena online jadi nanti disubmit secara online. Kita upload, diupload sama bukti melalui kuasanya.
Oke. Terima kasih. Thank you ya semuanya, doain ya semoga lancar. Makasih. Kak, izin wawancara lagi Kak sama Abang juga. Oh. Sel, sini sel. Oke, Kalau menyimpan gimana? Gimana ya? Live ya? Iya, iya, baik. Hari ini agendanya itu adalah kami melaporkan hasil dengan nomor perkara 917 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. Tanya persiapan Nomor antrian B3 dengan nomor perkara 911 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 2. tahu dia? Dari postur badannya ya. memang luar biasa Cak. Indah banget ya. Kadila gimana persiapannya Kadila? Doain aja, ini nggak tahu deg-degan juga sebenarnya. Kadila bertepatan hari ini ulang tahun gimana Kak? Indah ya, ya Allah rasanya. Mana nih ruangannya nih? Jalannya kemana? Mbak, lu jatuh loh Mbak. Di sini dia sini dia. Aduh, udah dong. Ntar aja di sidang ini. Ntar aja. Karena di sidang. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Terus. Ya, terus enakan sebelah sana legan ya. Di ruang sidang. Ya, terus Bang. Ya. Duduk Madilanya duduk Madila. Duduk. Dengan nomor perkara 905. Ya, situ dah. Silakan. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Madilanya duduk. Sini. Wape. Jelasin aja nggak mau disuruh. Wape mana ya? Ya udah, Bang Wape. C4 dengan nomor perkara 758 PDTG. Silakan masuk ke ruang sidang 3. Iya, siap banget sih Mbak lu. Wape. Aku nungguin itu di antara kepala lagi. Siap banget. Udah ada sakit. Dan rambutnya kemana-mana ini. Nomor antrian 6 dengan nomor perkara 905 PDTG. Kadila. Silakan masuk ke ruang sidang 4. Kadila, gimana kabarnya hari ini? Ya, gimana deh rasanya? Nggak karu-karuan aja ini. Kenapa Kak? Mungkin agak sedikit deg-degan atau gimana gitu? Mendalam sidang perdana. Nomor antrian Ya iyalah C4 ya dengan nomor namanya baru perkara pertama kali didoain aja lah semuanya berjalan baik 50 ya sesuai 8 PDTG. apa ya, Silakan masuk ke ruang sidang 3. aja gitu, amin. Insyaallah yang terbaik aja ini. Ya sedih lah, apalah intinya rasanya nggak enak misalnya ini gitu, tapinya Tuhan juga yang ngasih di tanggal 13 ini, jadi ya dijalanin ini lagi. Dengan nomor perkara kurang tidur 700 Ya iyalah, masa dinikmati ya nggak juga 8 gitu. PDTG. Silakan Kemarin juga masuk habis ke ketemu ruang sama sidang 3. Mas Indra gitu, tapi semuanya ya udah kita jalani, habis ketemu sama anak-anak juga, anak-anak sama Mas Lutfi. Tapi Apa? Ah enggak, kalau ucapan emang dari main dia udah tahu, udah ingat gitu. Cuma ya aku cuma kita bisa ada bercandain aja intinya berdua gitu.
Nomor antrian 10. Silakan menuju pos layanan. Udah komunikasi Apa? Hah? Sidang hari ini dan Sidang aja belum lo nanya sidang. Nggak persiapan apa udah biasa kok. Nggak ada persiapan apa-apa. Pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Walaupun harus Nomor sendiri gitu, tapi antrian kan 4. memang Silakan tidak menuju akan loket kasir. harus fight sendiri gimana sih Mbak? Ya udah dijalanin aja, kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya. Enggak, Mas Bekti nggak bisa datang gitu. Jadinya ya udah. Nomor antrian C4 dengan nomor Udah kan? ntar aja sidang. Ya iyalah, usah dinikmati ya nggak juga gitu. Sekarang juga Cek udah. sama Ya, Kadila seperti apa nih mungkin tadi di ruang sidang? Alhamdulillah berjalan lancar, semuanya sesuai dengan apa keputusan aku sama Mas Bukti. Ya udah sih semuanya lancar, nggak ada masalah. Gitu. Tadi agendanya apa aja? Agendanya cuma mediasi dan membacakan kesepakatan aja gitu. Insya Allah tanggal itu lagi ya Bang, datang lagi. Udah komunikasi Hah? Apa masih di 27 itu? Sidang aja belum lo nanya sidang. Nggak persiapan apa udah biasa kok. Nggak ada persiapan apa-apa. Pokoknya jalanin aja. Ini kan baru sidang pertama. Silakan menuju loket kasir. Tadi sudah dilangsungkan mediasi. Jalanin aja, kan emang kesepakatan kita berdua juga sih sebenarnya. Enggak, Mas Bukti nggak bisa datang. Laporan hasil mediasi. nomor antrian C4 dengan nomor ntar aja sidang. Mungkin itu sih yang bisa disampaikan. Apalagi? Udah, Ya berarti Kira-kira nanti sampai berapa kali sidang? Enggak, jadi intinya kita pengen prosesnya cepat. Makanya tadi Bekti udah ngasih kuasa mediasi. Jadi makanya tadi agenda mediasinya langsung berjalan, tidak nunggu-nunggu lagi. Kesepakatannya sudah dimasukkan, kesepakatan dari perpisahan dan mediasi dinyatakan gagal karena para pihak sepakat untuk tetap menjalankan perceraian. Bang, Bukti kan kayaknya nggak akan menghadirkan Ya nggak ada, nggak mengganggu, malah ini mempercepat. Karena aku kuasanya Bekti, jadi udah kita sampaikan bahwa Bekti tetap pada keputusannya juga. Apa yang diambil keputusan Kadila, dia mengiyakan dan kesepakatan itu juga kita iyakan. Jadi tidak ada masalah lagi, tinggal prosesnya besok tuh sidang keduanya tanggal 27 itu cuman penyampaian dari hasil mediasi dan langsung mungkin mulai persidangan. Artinya ini udah saling keputusan berdua ya Bang ya? Ya, keputusan berdua, jadi bukan keputusan Dila sendiri, bukan keputusan Bekti juga, jadi keputusan bersama. Kadila, artinya apa nih yang membuat mantap nih udah sekarang? Ya mantap karena udah kesepakatan berdua, bukan kesepakatan sendiri. Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama Mas Bukti menjaga silaturahmi. Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Bukti bisa ketemu sama anak-anak juga happy gitu intinya. Jadi doain aja. Dia mah kali ini aku kayak Mas Bukti kemarin juga nanya selanjutnya mau gimana, ya jaga silaturahmi, aku bilang gitu. Kalaupun nanti Allah berkehendak lain, maksudnya kita balik lagi, kali ini kamu yang harus berjuang buat aku. Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya, memang ya udah siap sama apa yang kita pilih. Mbak kayaknya kesana sedih banget nih. Ya, Apa yang bikin terharu? mana ada sih orang cerai nggak sedih, kali ini juga Sedih aneh. banget lah intinya. Apalagi hari ini ulang tahun, ucapin dong, ulang tahun dong. Gimana sih? Jadi sidang pertama ini adalah langkah baru buat Dila ke depan. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik buat Dila. Selamat ulang tahun Bu. Sama ya Pak. Terus Bang, dari poin kesepakatan Bang. Udah tadi pagi Bekti ngucapin, dia udah ngucapin lewat video karena kan nggak bisa lewat WA, tadi video mau ngasih buket, katanya dia bilang mau nggak nih apa buketnya, ya ntar ya Pak lihat waktunya, aku bilang gitu. Bercanda aja. Masih mau rayain bareng nggak Mbak sama Mas Bukti? Hah? Lagi sibuk. Kayaknya hari ini ada sibuk deh, kayaknya nggak bisa. Aku juga nggak belum nanya-nanya dia jadwalnya apa, cuma bilang tadi malam sama anak-anak hari ini syuting. Kemarin makan bareng sama anak-anak Mbak Dila. Iya.
sama Bang Bekti juga ya. Iya. Happy, anak-anak happy banget dengan bapaknya, jadi bisa saling ngobrol, main-main sama ayah juga gitu. Ya udah cukup, kalau kemarin cukup lumayan lama juga. Itu yang paling penting, anak-anak yang nggak ya biar nggak sedih. Tahu lah dari awal udah ngomong, Mas Bekti udah ngomong juga gitu. Ya udah tahu semuanya. Kayak kemarin juga kita ngomongin, walaupun Bunda sama ayah nggak sama-sama lagi, kita Daphne Abel tetap komunikasi ya sama Bunda sama ayah. Ini ada kesepakatan nggak sih buat Ya Kan udah. Ada tadi. itu. Jadi tadi udah jelasan kesepakatannya memang ada beberapa hal tidak bisa kita share. Tapi salah satunya yang utama adalah para pihak juga nanti tetap sepakat untuk melakukan secara bersama. Itu yang paling penting. Kalau yang lain itu privat, kita tidak bisa. Apabila tidak datangan Bang Bekti akan kesepakatan bersama juga kali ya Bang. Karena emang pas kemarin ditanyain tanggal ini, memang Mas Bekti nggak bisa datang. Ya udah emang sepakat gitu. Kemarin kan juga mempertanyakan lagi Mas Bekti, aku bilang gitu jawabannya. Ya kita jalanin aja dulu untuk proses sekarang. Nanti kalaupun Allah berkehendak lain, kita lihat lagi nanti. Baik, doain yang terbaik lah ya. Di ulang tahun ini harapannya apa nih Kak Dila? Di ulang tahun ini harapannya apa? Ya, semoga kedepannya jalannya lancar, semua kerjaannya diberkahi Murah Allah, rezeki. anak-anak juga sehat semuanya, gitu intinya sih. Amin lah. Gitu. Artinya udah tidak tinggal bareng ke rumah lagi ya? Nah, itu kemana aja lo? Pertanyaannya. Iya, emang nggak maksudnya emang udah nggak ada obrolan lagi gitu. Enggak, kalau ngobrol-ngobrol itu mah biasa, komunikasi tetap. Oke ya. Oke ya. Oke Bang. Ya, makasih ya. Terima kasih. Oke Bang. Taruh kabar-kabar hati-hati. Oh, dia di sini. Gila. Namun dik. Nggak ada, ucapan aja. Masuk mobil orang tuh. Udah dong, udah. Yuk, udah ya. Sidang perdana katanya sudah dijadwalkan tanggal 13 Maret, seperti apa Mas Indra? Mengenai itu aku benar-benar nggak tahu ya mengenai proses persidangan. Jadi nanti kalau misalnya mau itu monggo dipertanyakan sama pihak sana ya. Itu lawyer aku juga Milano untuk bisa diperjelas. Aku karena nanti mungkin cuma sekali doang ya untuk persidangan itu terakhir itu gitu, sepertinya gitu. Jadi untuk proses persidangan seperti apa aku belum begitu mengerti. Jadi silakan hubungi lawyer aku ya. Kalian tuh ada mediasi nggak datang juga Mas Bekti? Mediasi itu usaha untuk mendamaikan. Ya. Sudah mantap bercerai ya? Ya untuk mantap atau tidak kita kan nggak pernah tahu ya. Nanti kita lihat aja nanti seperti apa hasilnya gitu. Karena kalau dari proses ini kan sebetulnya bukan dari pihak Bekti yang menginginkannya gitu. Cuman menambahkan sedikit aja sebelum nanti jadi panjang pertanyaan dari teman-teman. Paling tidak kita menghargai aja sih keputusan dari siapapun. Nggak bisa kita ngakimin, oh kenapa nih ada kejadian begini, orang suaminya lagi sakit kok gitu. Akan menyakitkan untuk satu pihak tertentu. Jadi menurut aku ini kan juga pasti dilihat oleh semua yang menyaksikan program masing-masing. Jadi ya paling tidak hargain kedua orang ini gitu, dari pihak Dila, dari pihak Bekti gitu. Apalagi kalau kita nggak kenal dan kita nggak tahu, nggak bisa main bilang bahwa suaminya lagi sakit main ditinggal aja gitu. Ya mungkin ada hal tertentu yang memang sudah nggak bisa ditolerir gitu loh, dan itu harus kita hargai putusan orang gitu. Jadi jangan membuat statement yang membuat orang yang lagi terpuruk tambah buruk gitu loh. Dan juga kan Bekti di saat ini lagi ada proses pemulihan yang belum bisa dikatakan sudah sembuh total gitu loh. Jadi ya tolonglah untuk tidak memanfaatkan situasi, memperkeruh, menghakimi di saat kita tidak tahu, tidak kenal, terus kita ikut campur urusan dapur orang gitu. Karena kan sebetulnya perceraian ini Bekti juga nggak mau gitu loh. Tapi saat ini yang aku lihat Bekti berbesar hati untuk menerima situasi seperti ini gitu. Jadi paling tidak kita saling menghargai aja ya. Betul sekali. Usaha Mas Bekti untuk mempertahankan rumah tangga, apakah tadi kata Tendi kan Mas Bekti nggak mau sebenarnya ya? Oh iya. Pada saat dia
minta itu pun juga aku berusaha untuk ya coba dipikirkan lagi, dan kemudian aku coba malah menawarkan beberapa pilihan-pilihan juga gitu pada saat percakapan kita itu. Ya udah, akhirnya ternyata keputusannya adalah kita akan pisah gitu. Dengan caranya nanti kita memang dari pihak lawyer aku itu bilangnya ya nggak terlalu ketemu gitu, jadi boleh kok nggak usah ketemu gitu atau datang ke persidangan sebenarnya karena sudah diwakili oleh lawyer gitu, tapi paling tidak sekali deh kalau misalnya mau datang gitu, karena dia yang menggugat, jadi katanya dia yang akan sering datang ke persidangan katanya gitu. Kita nggak pernah tahu ya seperti apa, tapi intinya kita mau baik-baik aja sih, bisa baik-baik aja, kita nikah juga baik-baik aja, semuanya insya Allah baik-baik aja. Mungkin ada unfollow dari sosmed? Ya, iya betul. Ya udahlah, itu keputusannya dia, itu serah dia mau. Ya sih, kalau soal follow sih udah nggak terlalu hal yang jadi cukup penting untuk dihubungkan dengan konfliknya mereka gitu. Jadi jadi kalau ada api kecil jangan dibikin gede-gede gitu loh. Karena kan kasihan. Aku sih ngehargain mereka berdua ya gitu. Satu sisi Bekti sahabat aku yang udah lama sekali. Satu sisi Dila istri dari sahabat aku. Ya dua-duanya ini kan yang sangat aku jaga, yang sangat aku sayang. Cuman kalau udah urusan ke dapurnya mereka gitu ya, dengan keputusan yang diambil, aku udah nggak bisa utak-atik gitu loh. Kalaupun misalnya nanti ada yang sempat bertanya bahwa ini nggak ada usaha buat mendamaikan mereka, itu udah bukan ranahnya aku, udah bukan areanya aku, udah bukan teritorinya aku gitu. Tapi mereka kan sudah lebih di atas dewasa ya untuk bisa menentukan, apalagi udah ada anak-anak. Bukan cuman keputusan yang simpel yang gampang cerai gitu. Pasti itu bukan keputusan yang singkat. Gitu. Apalagi kan di sini bukan bicara soal finansial, bukan bicara soal apa gitu. Sedih aja gitu kalau ngedengar ada umpatan, ada hujatan, oh takut miskin apa segala macam. Ya nggak gitu juga sih sebetulnya. Ya Bekti juga ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk bisa di situasi itu, tapi ya hargai aja sih keputusan dari masing-masing gitu. Katanya sampai sekarang belum ada komunikasi sama Dila ya? Iya, belum. Terakhir itu seperti apa komunikasi kalian? Terakhir intinya setelah ada sedikit percakapan yang mungkin kurang cocok gitu, akhirnya Dila memutuskan yaudah kita istirahat dulu kali gitu ya, terpisah dulu atau apa gitu. Jadi ya akhirnya kita memutuskan untuk ya udah seminggu ya, kurang lebih semingguan yang lalu ya, kurang lebih semingguan terakhir. Berarti mungkin permasalahan tersebut sudah Mas Milano, Bang Milano bilang kalau anak-anak akan di tangan Mbak Dila. Ya. Untuk pertemuan sendiri mungkin gimana? Ya itu sih kalau anak-anak kan memang hak asuh di Dila. Namun di sini kapanpun aku mau itu bisa kok. Atau anak-anak mau ketemu juga bisa. Jadi nggak ditutup jalan buat ketemunya mereka. Terakhir ketemu kapan? Itu pas 2 minggu ya. 2 minggu kurang ya, ulang tahun Abel kan. Terakhir ketemu hari Kamis. Hari Kamis lalu. Itu kan udah lama banget, kenapa ini aja belum pisah tapi udah temunya udah selama itu, udah 2 minggu lalu gitu. Anak-anak mempertanyakan juga Mas Bukti udah pisah juga dari. Ya itu aku belum tahu, makanya kan mereka lagi nggak ketemu, jadi Bukti nggak tahu anak-anak mempertanyakan Bukti atau enggak ya. Karena kan anak-anak sama Dila kan ya. Berarti tidak ada komunikasi sama sekali yang bisa by phone itu? Karena gini, aku handphonenya kan kemarin tuh sempat setelah jatuh itu sakit di rumah di radio itu, terus kemudian aku collab, terus baru besokannya kita udah sadar. Nah itu mungkin entah teleponnya dipegang Dila atau apa gitu kan ya. Nah terus kemudian perawatan itu terus aku tiba-tiba entah gimana perawatan itu, aku tuh nggak inget sama sekali ya. Ya, aku bantu, maaf ya. Jadi pada saat Bukti sakit, memang Bukti itu diminta untuk menonaktifkan segala macam yang berhubungan dengan sosial media, termasuk dengan handphone terutama ya, karena kan Bukti kan selalu pada saat lagi belum sakit kan handphone tuh aktif. Di tangan aktif. Nanti kalau dipegang sama Bukti terus, dia waktu istirahatnya jadi nggak ada. Jadi kemarin sempat untuk diliburkan dulu gitu, apalagi di tengah situasi Bukti lagi selesai operasi, lagi masa pemulihan, ada situasi seperti ini isi kepalanya akan jadi
campur aduk. Jadi ya kemarin sama pihak manajemen dan keluarga juga itu sedang diamankan dulu, diliburkan dulu untuk Bekti nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau ada hal yang mesti disampaikan sama Bekti pasti akan disampaikan ya Roy ya gitu. Jadi memang Bekti tidak diizinkan dulu dengan situasi Bekti yang saat ini yang masih belum pulih, terus tekanan kejadian, jadi ya memang Bekti nggak pakai handphone dulu. Mas tadi Kalau menyampaikan terkait rumah pondok cabai yang kabarnya dijual, ini sudah kesepakatan kalian apa atau seperti apa sih? Ya kalau seperti itu ya pastinya kesepakatan bersama ya, untuk kalau misalnya memang Dila harus pergi dari rumah itu gitu misalnya, dan kemudian ya akan dibagi dua untuk rumahnya itu sendiri. Mas Bekti, mungkin permasalahannya tersebut sudah terjadi berapa lama sih Mas Bekti? Kan kita udah dari 2019. Katanya dari sebelum Mas Bekti sakit. Benar nggak sih Mas? 2019 sudah ada pengajuan. Sampai akhirnya triggernya tuh sekarang ini gitu. Pemicu yang tidak bisa ditolerir ini apa sih kalau boleh tahu? Pada saat kita sepakat itu pokoknya intinya ini urusan pribadi mereka. Aku counter dalam arti kata supaya bisa lebih menghargai privasi masing-masing ya. Jadi ini adalah urusan dapurnya mereka. Dapur itu maksudnya urusan pribadinya mereka berdua gitu. Jadi kalau memang mereka sudah bersikap untuk ini adalah hal yang mesti dijaga, ya kita saling menjaga juga untuk tidak memaksa untuk minta tahu apa sih penyebabnya gitu. Mas tadi menyampaikan Ramadan pengennya sih bisa bareng sama anak-anak, sedangkan ini seminggu udah nggak ketemu, gimana? Tadi kan berharap Ramadan pengen. Ya insya Allah kalau memang ini ternyata prosesnya sudah berjalan dan kemudian kita memang masing-masing sudah berpisah gitu secara agama negara gitu ya, resmi gitu ya, pastinya itu kan pas Ramadan insya Allah tetap anak-anak tolong bisa Ramadan bisa sama-sama, bisa saling maaf-maafan gitu mungkin pada saat Lebaran nanti ya. Intinya anak-anak harus ketemu sama aku. Sejauh ini prakteknya gimana Mas? Sejauh ini memang belum, karena aku masih pemulihan dan masih ada proses-proses lainnya. Jadi takutnya malah nanti mengganggu waktu mereka juga. Soalnya gitu. kasihan juga mereka kan juga sekarang lagi dalam situasi bertanya-tanya terus kan gitu. Jadi ya di usia mereka yang lagi mau besar gitu, terus melihat bapak ibunya mungkin lagi dalam kondisi hubungan yang kurang begitu nyaman, ya mungkin memang akan lebih baik kalau mereka bersama ibunya dulu. Ya. Kalau terkait rencana umroh sama Kadila itu nanti akan tetap direncanakan dan berangkat, mungkin nanti di sana ada pencerahan gitu atau batal? Nah itu di schedule dulu lah ya.